Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 6 izin ingin menjelaskan materi tentang menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sekara Tias, lalu ada Alisa Kusmaudia, dan Sabila Apriani, lalu yang terakhir ada Syahwal Satrio Winanda. Materi pertama akan dibacakan oleh Alisa Kusmaudia. Yang pertama, apa sih prototipe itu? Prototipe yaitu merupakan model produk yang akan dibuat. Prototipe ini memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya, sehingga sebelum perusahaan memproduksi, maka diusahakan untuk membuat prototipenya terlebih dahulu. Jadi, prototipe di sini yaitu desain awal produk yang akan kita buat itu seperti apa. Nah, yang kedua ini ada gambar kerja atau lembar kerja. Pengertian dari gambar kerja ini adalah sebuah gambar acuan yang digunakan untuk merealisasikan nih antara ide ke dalam sebuah benda. Nah, gambar kerja ini kita pakai untuk menuangkan ide-ide nih yang ada dalam pikiran kita, dituangkan ke dalam wujud fisik semua benda. Nah, wujud fisik ini bisa apa saja ya, yang penting terlihat bentuknya, wujudnya seperti apa. Lalu di sini ada konsep lembar kerja atau gambar kerja. Gambar teknik merupakan suatu bentuk ungkapan gagasan atau pemikiran mengenai suatu sistem, proses, cara kerja, konstruksi, diagram, rangkaian, dan petunjuk yang bertujuannya untuk memberikan instruksi atau informasi yang dinyatakan dalam bentuk gambar atau laksan teknis. Lalu materi selanjutnya ada tentang jenis-jenis gambar teknik, yaitu gambar 2 dimensi juga dengan gambar 3 dimensi. Gambar 2 dimensi adalah suatu gambar yang menampilkan salah satu bagian permukaan dari suatu benda sehingga permukaan yang lain tidak ditampilkan pada gambar tersebut, tetapi dapat ditampilkan di sampingnya, baik atas, bawah, samping kanan maupun kirinya. Atau bisa juga dibilang dengan gambar 2 dimensi ini adalah sketsa. Lalu ada gambar 3 dimensi, merupakan bentuk asli dari suatu benda sehingga tampilannya sama dengan benda aslinya. Pada gambar 3 dimensi juga terdapat ukuran umum dari suatu benda tetapi tidak sedetail gambar 2 dimensi. Bisa dibilang gambar 3 dimensi ini adalah bentuk nyata dari sebuah produk. Materi selanjutnya adalah tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat lembar kerja atau gambar kerja. Yang pertama adalah keamanan produk tersebut. Tujuannya sudah jelas, yaitu untuk memastikan produk tersebut apakah memang berkualitas dan aman untuk digunakan bagi konsumen atau pelanggan yang akan mengonsumsi produk tersebut. Lalu yang kedua ada ergonomis dari produk tersebut. Ergonomis adalah unsur yang berkaitan dengan aspek fungsi atau kegunaan. Lalu ada aspek-aspek yang menjadi tolak ukur apakah suatu produk sudah memiliki unsur ergonomis atau tidak. Yang menjadi aspek-aspek dalam nilai ergonomis yaitu keamanan, kenyamanan, dan keluasan. Lalu yang ketiga ada kemudahan dalam penggunaannya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah apakah produk tersebut mudah digunakan dalam penggunaannya, apakah susah digunakannya. Hal-hal yang seperti itu yang harus diperhatikan. Yang keempat ada bahan baku dan model yang dibuat. Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan untuk membuat suatu produk dan bahan tersebut menjadi bagian paling besar dari produk akhir. Lalu model yang dibuat semenarik mungkin untuk menarik para konsumen. Lalu materi yang terakhir ada langkah pembuatan lembar kerja atau gambar kerja. Yang pertama adalah ide. Ide dalam pembuatan lembar kerja atau gambar kerja diartikan sebagai rancangan yang tersusun di dalam pikiran atau perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran. Lalu ada gambar. Gambar ini menunjukkan bagaimana produk mungkin muncul setelah selesai. Lalu juga dapat menunjukkan dimensi dari produk tersebut dan bahannya. Lalu yang ketiga ada prototipe. Prototipe ini dapat memvisualisasikan di dunia nyata, baik untuk menunjukkan ukuran, bentuk, dan desain dari sebuah ide produk. Lalu yang terakhir ada analisis evaluasi. Jika produk yang kompleks dengan sejumlah bagian mekanik atau elektronik, jika konsep tidak harus terlihat baik atau bahkan menyerupai produk akhir, dan harus dianalisis apakah ada sesuatu yang kurang atau salah terhadap produk tersebut. Baiklah, itu tadi materi dari kelompok 6 yaitu menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa.
Mohon maaf bila banyak kesalahan kata pada materi kami. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.